tentang bacaan sebelum sholat. Pada pertemuan terakhir yang kita baca berkaitan dengan sunnah tanawwu, yaitu sunnah yang beragam yang semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Dan kita juga sudah mempelajari tentang hukum menggabungkan beberapa doa dalam satu rukun. Kemarin kesimpulannya gimana, Pak? Kalau dalam sujud misalnya, boleh nggak baca Subhana Rabbiyal A'la, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh, dan doa-doa yang lain digabungkan, boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Yang mengatakan boleh pendapatnya siapa? Takmir. Pendapat takmir. Boleh. Yang mengatakan boleh ini pendapatnya An-Nawawi. Yang satu lagi mengatakan tidak dianjurkan. Ini pendapatnya siapa? Siddiq Hasan Khan. Ini pendapatnya Siddiq Hasan Khan. Baik. Selanjutnya kita akan melihat tentang bacaan sebelum sholat. Sebelum sholat, kadang ada sebagian orang yang melakukan ritual tertentu. Ritual atau bukan itu ya? Kadang lama sekali dia membaca sesuatu atau merenungkan sesuatu. Ada yang membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang membaca apa lagi? Ada yang membaca ayat kursi dan aneka bacaan yang lainnya. Dan saya pernah jumpai ada orang yang sebelum takbiratul ihram tuh baca bismillah, namun karena orangnya ini kena was-was, dia selalu mengulang kata bismi itu sampai belasan kali. Itu di samping saya, dan dia orangnya masbuk, bismi itu belasan kali, nggak berhasil. Berhasilnya itu ketika sudah dapat rakaat ketiga, Pak. Masya Allah. Jadi yang lain sudah pada sholat, ya, ikut jamaah dari mulai awal, dia baru berhasil di rakaat ketiga, bismillah itu baru berhasil. Lalu Allahu Akbar. Takbir itu juga lama sekali. Lama sekali ya, diangkat lama, batal. Diangkat Allah, gak situ. Itu bolak-balik seperti itu. Tapi kayaknya orang ini jujur. Buktinya jujurnya adalah dia berusaha untuk membenarkan itu berapapun jumlah rakaat yang dia dapatkan. Nah, saya menjumpai yang nggak jujur. Ada yang nggak jujur juga, ya. Gimana bentuknya nggak jujur? Jadi sholatnya sholat maghrib, jahriyah ya. Dan dia hafal apa yang dibaca oleh imam. Misalnya imam membaca surat Ad-Duha atau surat At-Takatsur, sehingga dia hafal. Dia mau takbir itu lama sekali. Dari mulai imam takbiratul ihram, dia mulai takbir Allah lama sekali. Begitu mau selesai, mau rukuk, berhasil. Dan selalu seperti itu. Setiap kali mau rukuk, dia selalu berhasil. Bahkan termasuk dia ketika telat. Ketika telat datang, imam sudah baca surat Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Allahu Akbar, berhasil. Wah, ini nggak jujur ini, saya yakin. Karena dia nggak mau ketinggalan rukuknya imam. Baik, dan ini semuanya adalah tindakan yang tercela karena dia sebenarnya sedang dalam posisi kena was-was setan. Manusia muwaswis, sehingga sholatnya jadi nggak karuan. Saya bayangkan, andaikan ada orang seperti ini keadaannya, terus jadi imam Masjidil Haram. Allah, nggak jadi. Wah. Nah, itu kan bikin bingung jamaah yang jutaan jumlahnya. Kalau dia sholat sendiri mungkin nggak ada pengaruhnya bagi belakangnya. Tapi kalau dia sholat bareng banyak orang jutaan, takbiratul ihram sepanjang itu mungkin bikin bingung masyarakat. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah,
penyakit semacam ini wajib untuk segera diobati, sebab was-was itu termasuk di antara godaan setan yang sangat berbahaya, menyebabkan orang jadi terbebani dengan berlebihan ibadah yang dia lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'un. Sinten niku al-mutanatti'un? Orang yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah atau dalam hal agama. Dia berlebih-lebihan. Pokoknya nih gak pas maca bismillah baleni. Baleni sehingga dia membaca bismillah itu bisa berulang kali. Didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Nah, sekarang kita akan membaca tentang apakah ada bacaan sebelum sholat. Ada hadis yang disebut dengan hadis al-musi fi sholatihi. Dan ini hadis yang menjadi standar dalam masalah panduan sholat. Namanya apa tadi? Al-musi fi sholatihi. Hadis yang bercerita tentang orang yang sholatnya salah. Dalam hadis tentang orang yang sholatnya salah, dia minta diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni." Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, saya tidak bisa sholat lebih baik dari itu, karena itu ajarilah saya. Jadi ini ceritanya, ada sahabat yang masuk masjid dan Nabi SAW ketika itu sedang duduk di dalam masjid. Lalu sahabat ini melaksanakan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW perintahkan, "Salli fa innaka lam tusalli." Ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Akhirnya diulangi. Setelah diulangi, sholatnya sama seperti yang sebelumnya. Datang lagi kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, "Salli fa innaka lam tusalli." Ulangi sholatmu karena tadi sholatmu batal. Sahabat ini pun balik ngulangi sholat. Inilah sahabat ya, beda dengan orang zaman sekarang. Nek dikon baleni sholatnya ngaplok dia. Ngomong kon baleni. Memangnya kamu Tuhan yang menentukan keabsahan sholatku? Tapi sahabat ketika dinasihati seperti itu, diulangi lagi. Lalu beliau sholat lagi untuk yang ketiga kalinya. Tapi sholatnya sama seperti sebelumnya. Kemudian balik kepada Nabi SAW, dan beliau tetap perintahkan yang ketiga kalinya. Shalli fa innaka lam tusalli. Padahal orang ini sudah sholat 3 kali. Akhirnya sahabat ini mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni." Demi zat yang telah mengutus Anda dengan membawa kebenaran, aku enggak bisa sholat lebih baik dari ini. Tolong ajari aku. Jadi jamaah, menilai orang lain, sholatnya orang lain sah atau batal, boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh ya. Karena sah atau tidak sah itu indikatornya lahiriah. Indikatornya lahiriah. Artinya bisa dilihat dari luar. Sehingga bagi orang yang paham tentang fikih sholat, apa saja rukun sholat, wajib sholat, kalau dia paham itu, dia bisa menilai sholat orang lain. Sebagaimana dia juga bisa menilai sholat dirinya. Saya mau tanya, tadi Bapak Ibu sholat subuh ya, yang merasa nggak yakin sholatnya sah, angkat tangan. Yang merasa nggak yakin sholatnya sah. Yang merasa yakin sholatnya sah. Semuanya ya, Masya Allah. Anda yakin sholatnya sah? Yakin? Yakin, harus yakin Pak. Kalau nggak yakin dibaleni Pak. Karena sah itu bisa kita nilai. Saya yakin sholat saya sah.
Dari mana kamu tahu kalau kamu sholatnya sah? Saya telah memenuhi semua syarat. Wudu dengan baik, sempurna. Saya tidak melakukan pembatal. Saya penuhi semua rukun. Menghadap kiblat yang benar. Pakaiannya menutup aurat. Nah, kiblatnya benar nggak ini, Pak? Hah? Benar ya? Masya Allah. Kalau salah kan boleh komplain ke takmir. Baik. Kemudian tadi tidak ada bagian yang wajib yang kita tinggalkan. Sehingga semua rukunnya, syaratnya, wajibnya, kita meninggalkan pembatal, semuanya terpenuhi. Maka kita bisa yakin sholat kita sah. Demikian pula kita bisa menilai sholatnya orang lain ketika kita lihat ada pelanggaran di situ. Misalnya ada orang sholat tapi nggak sujud. Loh, kamu kok nggak sujud, kenapa? Satu aja cukup insya Allah. Cuman satu sujudnya. Iya, cukup insya Allah. Mewakili yang kedua. Ya sudah, sholatmu batal. Kamu bukan Tuhan. Ya enggak, memang aturannya kayak gitu. Sholat meninggalkan rukun hukumnya batal. Baik. Nah, tapi kalau masalah diterima dan tidak diterima, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau masalah diterima dan tidak diterima, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau sah dan tidak sah, manusia bisa menilai. Kalau diterima dan tidak diterima, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga kalau kita ditanya, apakah Bapak Ibu yakin sholat subuh yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah? Ya? Yakin enggak, Pak? Yakin? Buktinya mana? Buktinya mana? Kalau yakin diterima, buktinya mana? Kita enggak tahu. Kalau diterima dan tidak diterima, kita enggak tahu. Karena Allah yang menilai, dan Allah tidak memberitahu kepada hambanya tentang hasil penilaian itu. Andaikan pahala itu langsung diturunkan dari langit, lalu kita bisa mendapatkan seketika pasca ibadah, barulah orang tahu, oh sholat saya dikasih ganjaran, berarti ditompo. Tapi kan nggak ada demikian ya. Jangan kerosok ketiban pahala. Hah? Nggak ada ya. Kita nggak tahu dapat pahala atau tidak. Karena itulah untuk masalah diterima dan tidak diterima, yang bisa kita lakukan adalah menaruh harapan dan tidak memastikan. Kita berharap semoga Allah menerima sholat kita, tapi kita tidak bisa memastikan apakah sholat kita diterima atau tidak. Paham di sini, Pak? Nah, untuk yang diterima dan tidak ini manusia nggak bisa menilai. Ya, sholatmu gak ditompo loh ya. Duh, Bapak dari mana tahu kalau sholat saya tidak diterima? Lah kamu non muslim. Nah itu benar kalau kayak gitu ya. Mau non muslim kok sholat. Baik. Nah sahabat ini, dia minta kepada Nabi SAW bimbingan, tolong ajari aku. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan. Nah kalimat hadisnya kayak gini. Idza kumta ilas salati fakabbir. Kalau kamu sudah siap untuk sholat, fakabbir. Dikasih garis bawah, Pak, di buku. Segera bertakbir. Ya, yang bawa buku silahkan bukunya dibuka, jangan dipakai bantal, Pak. Jika kamu sudah siap untuk sholat, segera bertakbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca surat Al-Qur'an yang kamu hafal. Kemudian baca surat Al-Qur'an yang kamu hafal. Baik. Kita perhatikan di sini, apakah Rasulullah SAW menyuruh sahabat ini untuk membaca ta'awud? Tidak. Atau menyuruh sahabat ini untuk membaca surat Al-Falaq An-Nas? Tidak. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak mengajarkan bacaan apapun sebelum memulai salat. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan memperhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa yusalli, bagaimana beliau salat.
Dan sahabat itu senang sekali melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salat, karena mereka ingin meniru dengan sempurna. Di antaranya sahabat Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr ini orang Yaman, dan bapaknya raja. Wa'il bin Hujr ini keturunan raja salah satu kerajaan di Yaman. Tapi dulu kan kerajaan itu kecil-kecil ya. Ya, sama kalau di tempat kita ya cuman satu kesultanan, daerah Jogja saja. Solo sudah ada yang berbeda, sehingga wilayahnya cuman kecil-kecil. Qala, kemudian Wa'il mengatakan, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbalal qiblata. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap kiblat, fakabbara wa rafa'a yadaihi hatta hadata uzunai. Lalu beliau bertakbir dan beliau mengangkat kedua tangannya setinggi telinganya. Nah, Anda bisa lihat di sini, begitu Nabi SAW sudah siap menghadap kiblat, beliau bertakbir tanpa membaca apapun. Andaikan ada bacaan, pasti sahabat akan menyampaikan hal itu. Nabi SAW sebelumnya membaca surat Al-Ikhlas atau surat Al-Falaq atau surat An-Nas. Namun dalam riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sholatnya Nabi SAW, sama sekali tidak disebutkan bacaan itu. Berdasarkan beberapa hadis di atas, maka para ulama menegaskan bahwa tidak ada doa atau bacaan khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum sholat. Baik bentuknya ta'awud, surat Al-Falaq, An-Nas, atau lafadz niat, atau bacaan yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qala Allahu akbar wa lam yaqul syai'an qablaha wa la talaffadha bin niyyati albattah. Nabi SAW ketika hendak sholat, beliau mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau tidak membaca kalimat apapun sebelumnya, dan juga tidak melafalkan niat sama sekali. Karena niat itu tempatnya di mana? Di batin. Sehingga mau dilafalkan maupun tidak dilafalkan, yang dihitung sebagai niat adalah apa yang ada dalam hati seorang hamba. Dan kita banyak melakukan ibadah tanpa niat. Kita itu banyak sekali melakukan ibadah tanpa niat. Contohnya apa, Pak? Contoh ya. Karena begini, jadi lafal niat itu di masyarakat kita diajarkan dengan redaksi tertentu, tapi tidak semua bentuk ibadah ada ajaran redaksi seperti itu. Ada lafal niat yang diajarkan. Akibatnya orang yang melafalkan niat, kadang di sini dia melafalkan niat, di ibadah yang lain dia tidak melafalkan niat. Saya nggak pernah melihat muadzin niat sebelum dia adzan. Nawaitul adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak pernah saya lihat. Padahal adzan termasuk ibadah bukan, Pak? Ibadah. Saya juga nggak pernah ada orang yang sebelum baca Quran baca niat. Nawaitu qiraatal Quran. Terus dia baru baca Al-Quran. Saya nggak pernah lihat seperti ini. Meskipun bisa jadi yang bersangkutan ketika sholat baca niat, ketika wudhu baca niat, puasa baca niat. Karena ini diajarkan. Sementara ibadah yang lain dia tidak diajarkan lafal niatnya. Akhirnya dia nggak baca. Saya juga nggak pernah lihat ada orang sebelum berzikir dia baca niat. Nawaitu dzikrallahi ta'ala. Kemudian biqiraati tasbih wat takbir wat tahlil wat tahmid. Tidak ada kalimat kayak gitu. Dia langsung zikir begitu saja. Artinya apa? Sebenarnya orang yang melafalkan niat, mereka juga paham bahwa melafalkan niat itu bukan bagian dari syarat ibadah. Buktinya dalam banyak ibadah yang dia kerjakan tidak pernah melafalkan niat. Dan memang ulama juga sepakat, tidak ada satupun ulama yang mengatakan melafalkan niat syarat ibadah. Kalau berniat syarat ibadah, sepakat ulama.
Tapi kalau melafalkan niat syarat ibadah, tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Karena itu, jika ada orang yang tidak melafalkan niat ketika sholat, ketika wudhu, ketika puasa, apakah puasanya sah? Sah. Sholatnya sah? Sah. Dan seterusnya. Sebagaimana orang yang melafalkan niat tidak melakukan ketika dia mau adzan, baca Quran, atau zikir, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Baik. Juga difatwakan oleh Lajnah Daimah ketika ditanya mengenai bacaan sebelum takbiratul ihram sesudah iqamah. Jawaban Lajnah Daimah, la na'lamu du'aan masyru'an ba'dal iqamati wa qabla takbiratul ihram. Kami tidak mengetahui adanya doa yang disyariatkan setelah iqamah dan sebelum takbiratul ihram. Lakinnal masyru'a ay yaqula mithla ma yaqulul muadzin fi iqamatihi. Yang disyariatkan adalah orang itu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin ketika iqamah atau menjawab iqamah. Jadi saat iqamah dikumandangkan, kita menjawab iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya kita jawab. Cepet ya Pak? Ya jenengan kudu cepet. Sehingga dijawab sambil mengikuti lafal iqamah. Kesimpulan dari keterangan di atas, tidak ada bacaan maupun doa khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum takbiratul ihram. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Selanjutnya, jamaah dimuliakan Allah Ta'ala. Pembahasan berikutnya adalah, bolehkah berdoa sebelum takbiratul ihram? Kalau tadi kita sampaikan, tidak kita jumpai dalil adanya bacaan sebelum takbiratul ihram. Tidak kita jumpai dalil. Sekarang kalau ada orang yang mempraktikkan seperti itu, dibolehkan atau tidak? Jika sebatas berdoa, namun tidak diyakini sebagai sunnah Nabi SAW, dan hal itu dilakukan sesuai kebutuhan, maka pendapat yang benar hukumnya dibolehkan. Mengingat doa ini dibaca sesuai kebutuhan, sehingga tidak dilakukan secara rutin dan lafadznya tidak tertentu. Karena mengikuti apa? Kebutuhannya. Sebelum sholat pengen dongo, ya. Ya Allah, lunasi utangku. Sebelum sholat ya. Sebelum sholat eling utang entuk enggak Pak? Boleh enggak? Boleh ya. Kemudian dia sholat. Selesai sholat berdoa lagi. Ya Allah, utangku ya Allah. Eling utang meneh gitu. Sehingga saat sholat lali utangnya gitu. Sebelum sholat dan setelah sholat dia ingat utangnya, lalu berdoa agar dilunasi. Sebaliknya, jika lafadznya tertentu dan itu dilakukan secara rutin, berarti telah menjadikannya sebagai sunnah padahal syariat tidak mengajarkannya. Al-Mardawi ini ulama madhab Hambali. Ada dua nama yang mirip. Kadang orang sering keliru ya. Ada Mardawi, ada Mawardi. Kalau Al-Mardawi Hambali. Kalau Al-Mawardi Syafi'i. Kalau Imam Al-Mawardi ini penulis kitab Ahkamus Sultan, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Sedangkan Al-Mardawi ini ulama mazhab Hambali, penulis kitab Al-Insaf. Menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Insaf. Beliau mengatakan, laisa ba'dal iqamati wa qabla takbir du'aun masnun. Tidak ada doa khusus yang disunnahkan setelah iqamah. Yang ada adalah doa setelah adzan. Yang ada doa setelah adzan, bukan doa setelah iqamah. Demikian pula tidak ada doa khusus sebelum takbiratul ihram.
nassa alaihi, sebagaimana yang ditegaskan Imam Ahmad. Wa anhu, dan juga dari riwayat Imam Ahmad, annahu kana yad'u bainahuma wa yarfa'u yadayhi. Dan terdapat riwayat dari Imam Ahmad bahwa beliau pernah berdoa antara iqamah sebelum takbiratul ihram, setelah iqamah sebelum takbiratul ihram. Wa yarfa'u yadayhi, dan beliau angkat tangan. Karena ini termasuk waktu yang mustajab, yaitu pasca iqamah sebelum sholat. Sehingga silahkan di situ berdoa. Sebab doa yang dibaca pada saat orang mendengarkan adzan dan iqamah termasuk doa yang mustajab. Di antara riwayat yang mendukung hal ini adalah hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, ada orang yang datang untuk salat. Ketika itu Nabi SAW yang jadi imam. Begitu orang ini sampai di shaf, dia membaca doa. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku sesuatu yang terbaik yang Engkau berikan kepada para hambamu yang saleh. Ya Allah, berikan semua pemberian terbaik yang Kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Berikan semuanya kepadaku. Seusai sholat, doa ini kan doa luar biasa ya. Apapun yang Allah berikan kepada hamba yang saleh, berikanlah kepadaku ya Allah. Seusai sholat, Nabi SAW berkomentar, idzan yuqaru jawaduka wa tastashhidu fi sabilillah. Doa ini bisa menguras hartamu, bisa menguras hartamu, dan bisa menggiringmu untuk mati syahid fi sabilillah. Karena anugerah terbesar yang dimiliki seorang hamba adalah ketika dia serahkan jiwanya, hartanya, waktunya untuk agama. Seperti para nabi. Para nabi itu menyerahkan waktunya, raganya, nyawanya, hartanya untuk agama. Karena mereka adalah utusan Allah yang tugasnya seperti itu. Sekarang kita lihat tentang status hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Bukhari dalam At-Tarikh. Bukan dalam kitab sahih ya. Kalau Bukhari dalam kitab sahih, kita bisa pastikan statusnya sahih. Tapi kalau riwayat Bukhari di selain kitab sahih, beliau tidak menggunakan standar yang sama sebagaimana kitab sahih. Dan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan hadis ini. Sebagian ada yang menilai hasan, sebagian ada yang menilai dhaif. Di antara yang menilai sahih adalah Az-Zahabi, sebagaimana tahqiq beliau untuk kitab Al-Mustadrak Imam Hakim. Nih. Boleh cerita sedikit, Pak? Tapi ngantuk ya, Pak? Masya Allah. Baik. Jadi ada kitab, ini ceritanya tentang kitab Pak ya. Nggak menarik mungkin. Ya, ngantuknya boleh dilanjut. Ada buku judulnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang memuat hadis kurang lebih 6 ribuan atau 7 ribuan. Tapi tidak semua hadis Nabi ada di situ. Akhirnya ada seorang ulama namanya Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang lain yang tidak dimasukkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, namun standarnya sama seperti Bukhari dan Muslim. Akhirnya dikumpulkan, kemudian jadi sebuah buku judulnya Al-Mustadrak ala Sahihain, koreksi dan tambahan untuk Sahih Bukhari Muslim. Nah, kitab ini kitab yang sangat terkenal di kalangan para ulama, termasuk rujukan dalam masalah hadis. Dan penulisnya dulu waktu umroh atau waktu haji itu minum air Zam-Zam.
Ketika minum, berdoa kepada Allah agar dianugerahkan oleh Allah husnat tasannif, diberi anugerah oleh Allah bisa mengarang tulisan karya tulis yang bagus, dan Allah kabulkan dengan jadi kitab Al-Mustadrak. Saya tiru-tiru, Pak. Pokoknya minum Zam-Zam, berharap semoga nanti bisa menghasilkan karya tulis ya. Kemudian berharap bisa ini. Silahkan Bapak tiru ya. Tapi umroh dulu. Modalnya gede berarti, Pak. Angge monggo jenengan tumbas Zam-Zam mawon, itu lebih murah. Nanti diminum dengan niat karena Zam-Zam itu punya khasiat bisa untuk semua kebutuhan manusia sesuai dengan tujuan orang yang meminumnya. Nek niatnya nggo obat, nanti jadi obat. Niatnya untuk kebugaran fisik, nanti jadi bugar. Nek niatnya misalnya men tambah cakep, ya disawang sik wajahnya ya. Wani piro kok. Baik. Jadi Rasulullah SAW mengatakan Zam-Zam 5 syuribalah. Zam-Zam itu fungsinya sebagaimana tujuan orang yang minum berniat, sebagaimana tujuan niat orang yang meminumnya. Dalam sebuah keramaian di Masjidil Haram, pernah ada orang yang kebelet pipis, pingin buang air, tapi kan nggak mungkin di dalam, karena toilet Masjidil Haram di mana? Di luar. Tapi dia tuh khawatir, ini gerak sedikit aja sudah netes. Wes neng pucuk bener ini ya. Dia khawatir, ini gerak sedikit aja udah netes. Apalagi harus ngelangkai banyak orang. Kalaupun masjidnya itu kosong, dia bisa jalan kaki dengan normal, mungkin lebih mudah. Ini ngelangkai banyak orang. Akhirnya dia teringat hadis Nabi SAW, Zam-Zam 5 syuribalah. Zam-Zam itu berfungsi sebagaimana niat orang yang meminumnya. Dia minta air Zam-Zam, diminum dengan niat menghilangkan kebelet pipis. Minum, Pak, hilang kebelet pipisnya. Nyambung nggak, Pak? Pakai logika mana coba? Hah? Mau pakai logika siapa? Iki wes kepuyuh-puyuh malah diumbeni. Masya Allah. Air di keran Al-Furqan kalau mau dicoba. Tapi jangan pas poso ya. Sehingga aneh jadinya. Ini orang mau kebelet pipis, minum air Zam-Zam dengan niat menghilangkan kebelet, itu hilang kebeletnya. Zam-Zam 5 syaribalah. Kalau mau uji coba silahkan, tapi kudu yakin ya. Kalau coba-coba biasanya nggak berhasil. Tapi kalau yakin betul, sebagaimana karena kita mengimani sabda Nabi SAW, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan wujudkan sebagaimana apa yang kita inginkan. Baik, kembali ke sini. Nah, kemudian kitab Al-Mustadrak ini masih banyak kekurangannya. Lalu diteliti ulang oleh Adz-Dzahabi. Nah, Adz-Dzahabi itu ngasih tanda sahih, dhaif. Ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif. Hadisnya mungkar dan seterusnya. Karena ternyata koreksi yang diberikan oleh Al-Hakim ini masih ada beberapa kekurangan. Makanya di sini saya sebutkan di antara yang menilai sahih adalah Adz-Dzahabi sebagaimana tahqiq keterangan beliau untuk kitab Mustadrak karya Al-Hakim. Sementara bacaan ta'awud, memohon pelindungan dari gangguan setan, itu tidak dibaca sebelum takbiratul ihram, tapi dibaca setelah membaca doa iftitah, sebelum baca Al-Fatihah, bukan sebelum takbiratul ihram. Dan insya Allah akan ada pembahasan sendiri. Nah, di bagian akhir kita coba baca kesimpulan ya. Kesimpulan. 1.
tidak dijumpai adanya hadis yang mengajarkan doa atau bacaan khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum takbiratul ihram. Kita ulang ya. Tidak dijumpai adanya hadis yang mengajarkan doa atau bacaan khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum takbiratul ihram. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu kok menjumpai ada hadisnya Pak Ustadz, silahkan nanti dibawa di kajian Selasa subuh, biar bisa kita bahas bareng-bareng. Tapi sampai saat ini kami tidak menjumpai hadis seperti itu. Yang kedua, dibolehkan untuk membaca doa sebelum takbiratul ihram dengan syarat A. Tidak diyakini sebagai sunnah Nabi SAW, karena Nabi SAW nggak pernah ngajarkan. Yang kedua, tidak dijadikan sebagai rutinitas. Kalaupun berdoa ya sesekali. Kadang dongo, kadang tidak dongo. Yang ketiga, dibaca sesuai kebutuhan. Jenengan butuh apa, silahkan dibaca. Yang keempat, karena teksnya sesuai kebutuhan, maka disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bacaan ta'awud yang isinya memohon perlindungan itu dibaca sebelum membaca Al-Fatihah, setelah membaca doa iftitah, sehingga bacaannya ditaruh di dalam sholat, bukan dibaca di luar sholat. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini kesimpulan yang kami berikan, dan nanti kita akan bahas lebih detail karena ini pertemuan terakhir sebelum kita libur panjang. Maka kita cukupkan sampai di sini. Pembahasan berikutnya adalah tentang fikih takbiratul ihram. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadis ini disepakati ulama statusnya dhaif, sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi dan yang lainnya, meskipun para ulama sering menyebutnya, yaitu kalimat kullu amalin la yubda'u bil basmalah fahuwa ajdaq fahuwa aqta. Setiap amal yang tidak diawali dengan basmalah, maka amal itu terputus. Terputus apanya? Terputus keberkahannya. Kemudian, terlepas dari status hadis ini, apa hukumnya membaca basmalah dalam setiap amal? Pembahasannya adalah bahwa ketika kita menjumpai sebuah riwayat, maka kita juga perlu untuk melihat riwayat yang lain. Dan praktek Nabi itu adalah praktek yang paling sempurna, karena beliau yang paling paham tentang bagaimana mengamalkan apa yang beliau sabdakan. Bacaan basmalah ketika sholat dibaca setelah takbiratul ihram. Beliau membacanya setelah takbiratul ihram dan tidak membacanya sebelum takbiratul ihram. Dan tadi kita sudah membaca hadis Wa'il bin Hujr, kemudian hadis Abu Hurairah tentang musik fi salatihi.
di mana Rasulullah SAW ketika mengajarkan mengawali salat, beliau tidak mengajarkan untuk baca basmalah. Begitu? Baik. Namun kalau misalnya ada orang yang membaca basmalah sebelum salat, kita sebut silahkan dilakukan. Namun tidak boleh diyakini sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diyakini sebagai ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu ada bukti khusus praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salat beliau membaca basmalah. Sehingga Bapak misalnya, saya sebelum salat punya kebiasaan bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Baik. Bapak lakukan itu dan kadang dilakukan, kadang tidak dilakukan, berarti tidak menjadi sebuah yang rutin. Dengan harapan semoga amal saya tidak terputus. Mengacu kepada hadis yang tadi kita sebutkan, meskipun ulama sepakat di sini dhaif. Maka kita sampaikan silahkan. Tapi Bapak tidak boleh meyakini ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang tidak melakukannya gimana? Ya mereka punya hak untuk mengikuti hadis Wa'il bin Hujr, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau takbiratul ihram, beliau begitu siap langsung membaca Allahu Akbar. Dan sahabat itu sekecil apapun kejadian yang mereka lihat pasti diceritakan. Tidak ada yang tidak diceritakan. Karena praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah praktek yang paling sempurna. Dan banyak sekali kita jumpai ada kaum muslimin yang melakukan aktivitas ibadah tidak diawali dengan bismillah. Contohnya apa? Contohnya apa? Pada saat orang misalnya mau melakukan adzan, kadang tidak membaca bismillah, dia langsung adzan. Atau ketika dia mau melakukan ibadah yang lain, kadang tidak membaca bismillah, mau berzikir. Selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita baca apa? Istighfar. Diawali bismillah dulu enggak? Tidak. Tidak kita lihat masyarakat baca bismillahirrahmanirrahim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena likulli maqamin maqal wa likulli maqalin maqal. Masing-masing ajaran itu ada tempatnya. Di sini tempatnya berzikir, di sini perlu ada basmalah dan seterusnya. Kita tempatkan masing-masing sesuai dengan posisinya. Walhamdulillah. Baik. Kita sambung. Apakah kata tabarakallah rabbul alamin hukum mengucapkan ini? Atau misalnya masya Allah tabarakallah. Nah, terkait bacaan masya Allah tabarakallah atau barakallahu fikum atau Allahumma barik, ini disyariatkan oleh Rasulullah SAW ketika kita melihat kejadian yang membuat kita kagum. Atau setiap kali kita melihat sesuatu yang membuat kita terheran. Mendengar sesuatu yang membuat kita terheran. Ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Walaula iddakhalta jannataka kulta Masya Allah la quwata illa billah. Andaikan waktu kamu masuk ke kebun kamu, kau mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, maka tidak akan terjadi kerusakan seperti ini. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan, idza ra'aitar rajula ma yu'jibuhu, kalau ada orang yang melihat sesuatu yang mengherankan bagi dia, falyakul Masya Allah tabarakallah au falyubarik fihi, maka hendaknya dia membaca doa keberkahan. Itu bisa dengan membaca Masya Allah atau Allahumma barik atau tabarakallah dan seterusnya. Karena itu kami sarankan begini, ini pernah terjadi di zaman Utsman. Biasanya kita itu melihat manusia ya, yang lucu. Contohnya apa, Pak? Cah cilik ya, anak kecil. Itu kan kadang begitu melihat langsung kita berkomentar pujian. Misalnya, nih anak wedok ya, cantiknya, nih anak lanang, gantengnya, kan gitu ya. Kita langsung berkomentar seperti itu, lucunya.
komentar seperti itu tidak diiringi dengan zikir, maka bisa jadi menyebabkan anak ini mulai jadi sawanan. Nah, sawanan itu kalau dalam bahasa Arab namanya penyakit ain. Penyakit ain. Sehingga dulu di zaman Utsman ada bayi itu didandani sama wong tua nih. Sampai lucu sekali. Mau diajak untuk datang ke sebuah acara yang di situ ada banyak orang. Akhirnya Utsman memperingatkan orang ini. Kalau anakmu kau biarkan seperti ini, sama dengan kau letakkan anakmu di tempat yang berbahaya. Orang nanti pada memuji dan mereka tidak berzikir, anakmu tambah loro. Nah, biasanya kan wong tua dandani anaknya tambah semakin lucu. Lalu dibawa ke misalnya ke walimah nikah, dibawa ke tempat sholat. Setiap orang ketemu lucunya. Kayaknya mulai panas. Itu penyakit apa namanya? Penyakit ain. Nah, kalau ketemu orang seperti itu, dia memuji tapi tidak zikir, pegang orangnya. Ucapkan Masya Allah. Nah, kok tidak mulai anakku panas? Jangan lepaskan dia sampai dia mengucapkan apa? Masya Allah. Minta dia ucapkan Masya Allah. Kan dia sudah mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah, silahkan. Ya. Baik. Apa hukum menangis ketika sholat? Bukan karena makna surat yang dibaca, tapi mengingat dosa kita yang lalu. Insya Allah tidak masalah. Termasuk di antara yang diperbolehkan adalah merenungkan dosa yang kita lakukan di saat sholat. Dan kita sesuaikan dengan posisi. Jadi saat membaca Al-Fatihah atau surat, ya kita bisa jadi tidak menangis. Pada waktu sujud, Anda teringat dengan dosa-dosa masa silam. Lalu di posisi itu sambil berdoa mohon kepada Allah ampunan. Sehingga Anda sujud menangis karena teringat dosa-dosa di masa silam. Ini hal yang disyariatkan. Dan dulu ada beberapa orang soleh yang ketika sholat, kalau sujud nangis, ya, teringat dengan kesalahannya, dengan dosa-dosanya. Meskipun orang soleh itu justru semakin sensitif dengan dosa, dengan kesalahan. Maka dia nangis ketika itu. Bagaimana dengan niat ketika umroh atau haji? Apakah harus dilafalkan atau boleh cukup dalam hati? Kalimat labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Labbaik Allahumma hajjan. Ini haji apa namanya? Ifrad. Labbaik Allahumma umratan. Haji apa ini? Tamattu. Labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Namanya haji apa? Qiran. Kalimat seperti ini disebut ihlal. Kalimat ini disebut apa? Ihlal, bukan niat. Ulama tidak menyebut ini kalimat niat. Jadi kalau Bapak Ibu buka buku-buku fikih haji, mereka nyebut kalimat ini bukan kalimat niat, tapi kalimat ihlal. Kalimat ihlal itu apa? Pernyataan jenis ibadah haji yang mau dikerjakan, mau jenis yang mana. Niatnya ada dalam hatinya. Nah, kalimat ihlal itu disyariatkan setelah orang sudah berada di atas kendaraan. Sehingga mampir di mikot, terus ganti baju, setelah mandi, ganti baju, sholat di masjid. Kalau dari Madinahnya di Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Sudah? Setelah sholat, nanti ke kendaraan. Ke bis, kalau dulu ya onta dan seterusnya. Nah, di atas itu ucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan dan seterusnya. Dan ini bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika atas nama orang lain, maka nanti dikasih tambahan labbaik Allahumma umratan an fulan. Jenengan mau mengumrohkan siapa? Bapak saya sudah meninggal.
dan beliau belum umroh misalnya, dan jenengan mau mengumrohkan bapak, maka nanti diucapkan labbaik Allahumma umratan an abi. Ya Allah, aku sambut panggilanmu, saya mau umroh atas nama bapakku. Berangkat. Tapi ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. Sehingga kalaupun kelalen, lupa, tidak mempengaruhi keabsahan, haji dan umrohnya. Cuman biasanya kami tak cek dulu ya. Cek pakaian-pakaian wis beres durung ya. Kadang-kadang lali siji ning jero kan ra ketok nggih. Lah itu semuanya harus sudah beres. Yang kedua, ibu-ibu kadang ada yang berhalangan dalam posisi haid, nggak punya niat umroh, itu bisa bahaya itu. Karena melewati mikot nggak punya niat umroh, nanti balik lagi ke mikot itu. Kalau nggak, dia harus bayar fidyah dan harus keluar ke mikot. Dan dulu pernah ada salah satu jamaah saya yang seperti itu, dia nggak lapor. Akhirnya kita berangkat, dia nggak punya niat karena kerosonnya lah aku haid, hadas besar kan tidak boleh. Boleh, wajib ini. Haid itu boleh niat untuk ihram, niat untuk umrah. Meskipun nanti tawafnya ditunda. Tawafnya ditunda. Setelah suci baru tawaf. Sehingga nanti di hotel terus ya. Yang lain pada tawaf, yang lain pada ibadah di masjid, dia di hotel. Nunggu sampai suci, ketika suci baru berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan tentang uang sebagai pengganti beras. Nggak bisa ya. Pitik ora doyan beras. Pitik ora doyan duit apanya? 1.000 kayak no pitik doyan mboten, Pak? Ya? Dicacah-cacah sik ya. Baik. Jadi nggak bisa seperti ini digantikan. Artinya apa, Pak? Kalaupun ada orang yang bayar zakat fitrah pakai uang, itu nanti panitia punya tanggung jawab membelikan beras. Sehingga jamaah tadi titip, aku titip duit ini untuk zakat fitrah. Nah, perlu ditanya berapa orang? 3 orang. Ngekei 1.000 kurang. Per kilo pinten sakniki? 10. Oh cukup ya, cukup, masya Allah. Saya susuk 10.000. Nah kalau kelebihan nanti diikrarkan, biar sah status uang ini sebagai milik siapa? Ada saling ridho. Pak niki nek luweh pripun? Ya nggo masjid, berarti sah jadi milik masjid. Sehingga dibelikan beras sejumlah orang tadi. Lalu jika masih ada sisa, silahkan dilanjutkan sesuai dengan instruksi yang tadi diberikan. Wallahu a'lam. Karena jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah menggunakan uang itu tidak diperbolehkan. Sehingga orang yang dititipi, panitia yang dititipi, jika dititipi pakai uang, maka nanti panitia harus golek no beras. Di masjid kami, di kerajaan ya, Wedo Martani, takmir itu karena takmirnya wong tani, Pak. Jadi takmir rumahnya sebelah masjid. Kalau ada warga dari perumahan yang bayar zakat fitrah pakai uang, itu langsung diarahkan, silahkan ke rumah Pak takmir. Tuku beras, nempur dewe, Pak. Beli sendiri, dapat beras, nah diantarkan ke masjid. Sehingga tidak ngerepoti panitia. Baik. Kapan Nabi SAW melakukan sholat taraweh yang hanya 3 hari? Setelah sholat isya atau pada waktu sholat tahajud di sepertiga malam? Ini di tiga posisi malam yang berbeda. Malam yang pertama Nabi SAW melakukannya di awal malam sampai dapat sepertiga pertama. Lalu setelah itu beliau pulang. Ya, sahabat ya pulang. Malam yang kedua
beliau sholat sampai dapat 2/3. Dari mulai awal sampai dapat 2/3. Malam yang ketiga, nah di malam yang kedua ini Abu Dzar yang minta tambahan. Abu Dzar mengatakan, "Ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyata lailina hadhihi." Ya Rasulullah, kenapa sisa malam ini kita tidak habiskan saja? Itu tarawih sampai tengah malam luwe, makmumnya minta tambah. Masya Allah. Kalau di tempat kita ya kualik ya. Tarawih sampai, kalau di tempat kita kan kemalaman, besok jadi imam meneh. Coret namanya ya. Imam yang berbahaya. Baik. Tapi Nabi SAW mengatakan, nah itu di sesi yang kedua. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang ikut sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dia mendapatkan pahala seperti sholat semalam suntuk. Sehingga itu membuat semangat sahabat, ngelerem keinginan sahabat. Akhirnya mereka pulang. Yang ketiga, dari mulai awal malam sampai mendekati sahur. Sampai sahabat mengatakan, hatta nakhafa alla nudrikal falah. Sampai kami khawatir enggak kebagian al-falah. Al-falah artinya sahur. Mereka nyebut sahur dengan kebahagiaan. Al-falah. Sehingga bisa jadi semalam suntuk. Masya Allah. Panjang sekali itu Pak. Ya kita nggak tahu waktu itu musim panas atau musim dingin. Karena kalau musim dingin di sana malamnya lebih panjang daripada siangnya. Kalau sebaliknya musim panas, sekarang ini Pak, ini musim panas ya. Di sana puasanya kalau tidak salah subuh itu 3:30. Subuh 3:30, maghribnya jam 7. Wah, rada adoh ya. Kita ini malah alhamdulillah kurang lebih 13 jam. Bahkan kurang mungkin ya. Kita puasa kurang lebih 13 jam. Sangat mudah bagi orang Indonesia. Kalau mau lebih cepat ya Australia dan sekitarnya itu cuma 9 jam. Kapan pula Umar mengumpulkan orang-orang untuk melakukan sholat tarawih? Dalam sebagian riwayat disebutkan setelah 2 tahun masa kekhalifahan beliau. Sehingga di awal-awal masa kekhalifahan beliau tidak melakukan ini. Kalau nggak salah setelah 2 tahun baru beliau melaksanakan ini. Dan Umar menjadi khalifah kurang lebih 10 tahun. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bagaimana hukum penukaran uang di hari raya? Uang ditukar dengan apa? Oh, bukan dengan bakso. Masyarakat kita kalau hari raya yang dilakukan apa Pak? Belanja. Jadi orang Indonesia itu belanjanya Masya Allah. Ketika hari raya itu Masya Allah banyak sekali. Kita juga nggak tahu ya. Dulu sekitar tahun 2010. Sekitar 2010. Salah satu deputi Bank Indonesia mengumumkan bahwa untuk melayani belanjanya kaum muslimin di hari raya H-5 plus H plus 5, jadi kurang lebih 10 hari. Bank Indonesia memberikan uang tunai, karena kan waktunya orang tarik duit ya, itu sampai 5 triliun. Belonjone wong muslim tok. Hanya dalam waktu 10 hari 5 triliun. Sugih nggih, Muslim Masya Allah, Muslim Indonesia. Andaikan kekayaan segede itu dikelola dengan baik, sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa. Shopee itu kunjungan 2018. Dalam waktu 1 bulan itu mencapai, dan itu Ramadan tok, 1 bulan Ramadan saja, mencapai 465 juta. Berarti per hari kurang lebih 15 juta 1 hari. 15 juta wong sing teko ning toko Shopee. Padahal baru Shopee ya, belum Bukalapak, belum Tokopedia, belum yang lain.
Ramadan sing blonjo sinten, Pak? Wong Hindu, Buddha, Yahudi atau Nasrani? Muslim. Masya Allah ya. Jadi orang Muslim ini ketika Lebaran mereka metu kabeh duite. Nah sekarang kalau mau dipertukarkan boleh, tapi syaratnya wajib tunai dan sama. Sehingga duit dengan duit harus tunai. Sama maksudnya gimana? Kene 100, kene ya 100. Sehingga misalnya jenengan gak ada uang 100 ya. Pak, saya tukar ya uang 100. Terus Bapak juga ngasih uang 100.000 yang sama. Ya podo wae nih kayak gini ya. Jenengan ngasih pecahan 20 5 lembar. Ini boleh. Kalau ada selisih 100 nompo 90 riba fadl. Jenengan nyerahkan 100 tapi nompo pinten? 90 kurang 10. Kurang 10 niki pripun? Riba. Namanya riba apa? Fadl. Dan itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan adzab bidzab mithlan bimithlin yadan biyadin sawaun bisawain. Emas dengan emas kudu podo, harus tunai. Podo jumlahnya, tunai serah terimanya. Wallahu a'lam.